Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Maha Besar Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, sehingga malam hari ini kita boleh jumpa dalam program kunjungan sharing dan penggembalaan Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Selanjutnya kita akan dibuka dengan doa yang nanti akan dipimpin oleh Diaken 17. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita akan mulaikan program Kusapa saat ini, kita mohon tuntunan Tuhan lewat kita berdoa. Mari berdoa. Dalam tuntunan kuasa dan kasih-Mu ya Bapa di sorga, maka kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini selaku pelayan Tuhan di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu dalam agenda program kunjungan sharing dan penggembalaan atau program Kusapa. Bermohonlah kami Bapa, tatkala program ini akan dimulaikan, berkenan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu akan menyertai sekalian kami yang hadir dalam acara bahkan program Kusapa saat ini. Di dalamnya Tuhan kami bermohon juga penyertaan Tuhan menganugerahkan kiranya hikmat kemampuan bagi narasumber kami yang Tuhan utus dalam program Kusapa saat ini, yang dikasihi Pendeta Ibu Delsi Mamonto Angkol STH MSI, bahkan Pendeta Bapak Andrio Maxrio Awui Sarjana Teologia. Biarlah kasih kemurahan Tuhan melingkupi kedua hamba-Mu ini, dalam mana mengejawantakan apa yang akan dibahas terkait dengan materi yang akan disajikan dalam program Kusapa saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa melingkupi kedua hamba-Mu ini, sehingga kedua hamba-Mu ini dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas panggilan pelayanan saat ini. Bahkan sekalian kami pelayan khusus yang hadir bahkan terlibat dalam program Kusapa ini, di dalamnya lebih khusus pelayan khusus Rayon 3 dari kolom 14 sampai kolom 19 yang bertanggung jawab untuk acara ini. Tuhan, diberkatilah sekalian kami yang memberi diri dalam tugas panggilan pelayanan ini. Biarlah kemurahan Tuhan, hikmat kemampuan yang dari Tuhan melingkupi sekalian kami selaku pelayan khusus yang ada di Rayon 3. Bahkan sekalian kami selaku peserta dalam program Kusapa saat ini, diberkatilah kami sekalian Tuhan, dianugerahkan hikmat dan kemampuan. Bahkan kami percaya program Kusapa saat ini ketika kami mau buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus, maka kami percaya ini boleh berjalan dalam tuntunan dan kuasa kasih sayang Tuhan. Terpuji Engkau ya Yesus Tuhan kami, ini kami yang bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya untuk pembahasan dua materi yang akan menjadi moderator adalah Bapak Penatua kolom 17. Pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh Diaken Nela Hermina Lincewas. Bilangan 9 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah.
Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya, kita akan ikuti pengantar baik tema maupun teks Alkitab yang akan disampaikan oleh pembicara Pendeta Andrio Awi STH. Baik, saudara-saudara, teman-teman sekerja yang dikasihi Tuhan, pertama harus saya sampaikan, kiranya nanti kita bisa mengembangkan perikop pembacaan kita yang akan kita jadikan pokok pemberitaan pada minggu yang akan datang ini, sehingga terjadi diskusi, kita saling melengkapi. Dan kalau boleh ada tanggapan-tanggapan, jangan sampai kusapa ini jadi kupas-pas. Ini pas-pas terus karena sepastiu. Mudah-mudahan tidak demikian, Tapi mari coba kita bergairah dalam rangka apa yang harus kita sampaikan. Apa hal penting yang harus saya katakan sebagai firman Tuhan kepada jemaat yang diperintahkan Tuhan untuk kita layani, gembalakan, dan menjadi tanggung jawab kita untuk mereka bertumbuh. Mulai bulan Agustus ini, atau mulai minggu pertama bulan Agustus dan September ini, kita akan dituntun dengan tema bulanan yang berjudul Merajut Spiritualitas Bergereja, Berbangsa dan Bernegara. Sekali lagi, merajut spiritualitas bergereja, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Karena bagaimanapun kita harus sadari terus sebagai warga gereja, orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, kehidupan sehari-hari kita juga adalah warga masyarakat dan bagian dari anak bangsa dan bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu yang terutama yang harus kita sadari. Sehingga merajut spiritualitas ini artinya adalah mensinergikan kerohanian kita dalam bergereja harus juga terhubung dengan eksistensi kita sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga bangsa ini. Jangan sampai kita terpisah-pisah atau memisahkan diri. Kalau di gereja begini, kalau di masyarakat begini, sehingga orang seperti bunglon,
berubah-berubah, Kang. Seolah-olah itu bagian dari pertahanan diri kita. Tidak. Dimanapun kita berada, kita terpanggil untuk merajut spiritualitas. Ya. Merajut artinya menciptakan sesuatu untuk bisa digunakan bersama-sama. Termasuk di dalamnya bagaimana membangun jaring, seperti merajut benang menjadi bahan pakaian, merajut benang wol. Biasanya dulu tuh orang aja laki-laki udah kasih belajar begitu, baking sarung tangan, Kang, tuh baking kos kaki, adik-adik toh, tuh dari benang itu cuma aja. Pokoknya begitu, seperti itu kerja merajut ini, sehingga dia menjadi satu satu paket, sesuatu yang bisa digunakan. Termasuk membuat jaring itu dari benang-benang nylon itu toh, untuk bisa digunakan sebagai alat menangkap sesuatu. Jadi ketika semua dihubung-hubungkan, itu kerja merajut. Nah, semua menjadi satu, atau satu kesatuan bahkan. Termasuk ketika pribadi kita dalam satu kesatuan iman itu terhubung dengan tugas pekerjaan kita, kita tidak melepaskan iman kita dalam hal apapun, ya. Itu makna merajut. Dengan kata lain, merajut itu adalah tugas warga gereja, ya, di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia yang bineka tunggal ika ini, yang berbeda-beda tetapi satu, tapi juga yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas kita sekali lagi lebih spesifik adalah memberi landasan-landasan spiritual, moral dan etik bagi warga gereja agar selalu bersikap dan berperilaku positif, kritis, konstruktif, dan berkualitas untuk berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dalam pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mengapa tema ini dipilih? Karena pada bulan Agustus ini kita merayakan sebagai warga negara hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. 77 ini sangat dekat dengan istilah berapa kali kita harus mengampuni. 77 ini adalah, atau angka 7 itu adalah angka sempurna dalam rangka melihat tentang kualitas diri kita sebagai orang beriman yang selalu harus hidup berdamai dengan semua orang, sehingga berapa kali kita harus mengampuni. Yesus jawab 70 kali 7 kali, ya. Sehingga orang ini merdeka 77 tahun. Maka seharusnya orang saling sudah dewasa dalam hal mengisi kemerdekaan. Dan karena itu walaupun kita berbeda-beda, kita memang harus menyadari kita ini satu, sebagai satu bangsa dan dalam satu negara. Ya. Yang terjadi kan kita sekarang masih sangat kental dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, seolah menjadikan kita musuh satu dengan yang lain. Padahal kita adalah satu bangsa, satu negara yang sudah merdeka. Kita sudah mengusir musuh penjajah, tapi di antara kita saling menjajah dan memusuhi masih ada. Nah, saya kira yang ke-77 inilah landasan juga bagi kita menjadi bahan refleksi kiranya, ya, untuk kita boleh saling mengampuni.
supaya kita benar-benar merdeka. Kemudian pada tanggal 30 September kita merayakan HUT Gemim Bersinode yang ke-88, beda 11 tahun. Nah, ini kiranya menjadi tema bulanan kita, menyadarkan kita tentang tugas tanggung jawab kita sebagai warga gereja yang tidak terlepas dalam panggilan kita secara konkret di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian tema mingguan kita pada tanggal 7 nanti sampai tanggal 13 adalah berjalan menurut titah Tuhan. Berjalan artinya bergerak maju, beraktivitas. Menurut artinya sesuai, artinya mengikuti. Jadi bergerak maju, dinamis, menurut titah Tuhan. Itu adalah kata-kata atau firman Tuhan, perintah Tuhan, ya. Perintah Tuhan itu semua ada di sini, dan kita pada minggu yang akan datang itu akan menyoroti terlebih dahulu Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Tema berjalan menurut titah Tuhan ini, atau bergerak maju menurut kata Tuhan atau perintah Tuhan, dalam rangka upaya gereja mengantisipasi dan mengurangi, bahkan menghilangkan berbagai pengaruh-pengaruh dunia yang penuh dengan kehidupan yang bersifat individualisme, materialisme, hedonisme, ya, dan semua hal yang beranak pinak dari tiga hal ini. Individualisme itu menunjuk juga kepada sikap manusia yang semakin egois, ya. Kemudian materialisme, semua bergantung kepada nilai kehidupan ini seolah-olah ditentukan, diatur oleh material, termasuk di dalamnya uang, kekayaan, ya, dan jabatan, ya. Kemudian yang ketiga, hedonisme itu adalah kesenangan, kecenderungan manusia untuk menikmati kesenangan dalam hidup ini, ya. Nah, tiga hal ini membuat manusia mudah sekali tergoda untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang menyimpang atau melawan kehendak Tuhan atau firman Tuhan, ya. Dan terlebih lagi tiga hal ini sangat berpengaruh dewasa ini karena berbagai fasilitas yang begitu mudah diperoleh oleh setiap orang, ya. Karena kemajuan teknologi, baik transportasi maupun teknologi komunikasi dan informasi, dan itu memang sudah diramalkan sejak tahun 1980-an lalu
tentang adanya lompatan itu shock, future shock. Ketika terjadi lompatan perkembangan dunia teknologi, terutama di bidang informasi dan telekomunikasi dan transportasi ini, semakin membuat lompatan-lompatan yang lebih jauh lagi ke depan. Nah, inilah kiranya menjadi dasar dipilih tema berjalan menurut titah Tuhan. Nah, berjalan menurut titah Tuhan ini memang juga sangat terkait, merupakan benang merah daripada merajut kan, spiritualitas sebagai warga gereja, tapi juga dia harus berjangkit atau menular ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, tema ini mau menyinggung supaya manusia jangan sampai, terutama ini harus dipelopori oleh kita sebagai warga gereja, supaya selalu menuruti apa kata firman, bukan apa kata orang, atau apa kata dunia ini. Seperti itu. Sekali lagi, melalui tema ini kita sebagai gereja, baik gereja yang kelihatan secara organisasi maupun gereja secara pribadi-pribadi dalam iman sehari-hari, dituntun untuk belajar mengerti tentang apa yang dititahkan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, dan bagaimana mentaati apa yang diperintahkannya di dalam perjalanan hidup kita ini. Dalam kenyataan, hidup itu adalah perjalanan, dalam pengertian bergerak maju. Walaupun mungkin ada lawannya, bergerak mundur kan. Tapi yang namanya hidup itu harusnya berjalan maju, ya, atau bergerak maju. Nah, berangkat dari kitab Bilangan pasal 9 ayatnya yang ke-15 sampai 23 ini, dikisahkan di situ bagaimana tiang awan memimpin perjalanan Israel. Lain memberi judul tiang awan memimpin perjalanan Israel. Tapi dalam Keluaran 13 ayat 21 memang itu disebut dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Sangat jelas terlihat dari teks yang kita baca tadi, ayat 15 sampai 23 itu secara berulang kali, ya, ditegaskan tentang peran daripada awan yang menutupi kemah suci, ya, di mana kemah suci itu berisi hukum Allah atau hukum Tuhan, dan bahwasanya orang Israel itu harus bergerak, berjalan ataupun berdiam dan berkemah, harus melihat tanda-tanda yang nampak dari awan itu. Awan itu tetap ada baik siang maupun malam. Nah, bicara tentang awan atau juga bisa disebut
tiang awan dan tiang api. Sifat awan itu kan bisa terlihat, tapi tidak bisa diraba. Siapa boleh raba awan? Boleh pegang awan? Sifatnya tidak jauh berbeda dengan angin, kan? Angin bisa dirasa, tapi tidak bisa dilihat. Awan bisa dilihat, tapi tidak bisa dirasa atau diraba. Setidaknya sifat keduanya ini mirip-mirip lah, kan? Tapi itulah yang dijadikan sebagai tanda tentang kehadiran Tuhan bagi umat Israel ketika mereka sedang berjalan di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Musa disuruh untuk membuat kemah suci. Pembacaan 4 minggu yang lalu itu, kan? Di dalamnya ada berisi hukum-hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan ini dipayungi oleh awan. Dan awan itu diperlihatkan dengan sifat yang dinamis, yang bergerak. Artinya dia tidak statis, tidak diam di tempat. Sehingga apabila orang Israel harus berjalan ataupun berdiam berkemah, mereka hanya boleh melihat petunjuk dari awan itu. Dari sisi yang lain juga, awan ini juga punya sifat menutupi wilayah tertentu di mana orang Israel itu berada, sehingga di siang hari mereka tidak kepanasan. Tapi juga ketika di malam hari mereka tidak kegelapan dan tidak kedinginan, karena awan itu berubah menjadi api atau tiang api. Ya. Nah, inilah kira-kira gambaran umum yang bisa kita tangkap, ya, daripada bacaan Bilangan 9 ayat 15 sampai 23 ini. Dan kalau boleh kita sharing ini, ya, harus saling melengkapi di antara kita. Sebab kalau saya harus menguraikan semuanya, karena itu sebentar kurang jadi pas-pas, yang pada akhirnya bernada pastiu, atau? Karena itu saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perikop kita Bilangan 10 ayat 15 sampai 23 ini. Saya kira saya berbuat seperti ini supaya merangsang saudara-saudara juga mencari dan menangkap sesuatu dari apa yang disampaikan oleh perikop kita. Betul? Demikian, dan dikembalikan kepada moderator. Demikianlah gambaran umum atau gambaran singkat tentang pembacaan kita lewat Bilangan 9 ayat 15 hingga 23 dengan tema berjalan menurut titah Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab
dibuka kesempatan 3 penanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Tadi kita telah banyak mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, terutama menyangkut pembacaan kita di Kitab Bilangan 9 ayat 15 sampai dengan 23, menyangkut awan. Jadi ketika bangsa Israel keluar ataupun eksodus dari tanah Mesir yang dipimpin pada waktu itu masih Musa, dengan berbagai banyak persoalan-persoalan yang terjadi, sehingga perjalanan 40 tahun menuntut mereka untuk hidup berpindah-pindah atau nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mengharuskan untuk membuat tenda ataupun kemah untuk mereka berteduh, tidur, istirahat dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya sesuai dengan pembacaan ini, torang semua juga orang-orang tua kita, bahkan mungkin sampai saat ini, kalau ada sesuatu terjadi, biasanya torang bilang begini, oh ini karena orang-orang tua bilang kalau misalnya dia so gelap, berarti alamat semua turun hujan, tanda-tanda dan lain sebagainya. Nah sekarang awan, saya terus terang dari tadi baca-baca, saya belum memahami kenapa mereka bangsa Israel ini tahu bahwa awan ini adalah sebagai petunjuk bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan ataupun untuk berhenti. Karena saya kurang tahu apa dari awal pembacaan kitab Bilangan ini, Musa diberi oleh Tuhan, artinya diberi hikmat oleh Tuhan, diberi tanda kepada Musa, nanti kalau ada awan berarti jangan dulu melanjutkan perjalanan kalau dia berhenti, atau kalau awan coba jalan berarti silakan melanjutkan perjalanan. Nah dari mana ini awan mereka tahu bahwa sesuatu ini yang menggambarkan pada mereka atau memberikan sesuatu kepada mereka, sehingga tanda-tanda ini seperti adalah peringatan untuk mereka. Jadi itu. Kemudian yang kedua, tadi juga Pak Pendeta sudah sampaikan bahwa di bulan Agustus ini adalah kita bangsa Indonesia merayakan HUT kemerdekaan yang ke-77. Jadi pembacaan ini ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di bulan yang berjalan ini. Seperti tema kita adalah berjalan menurut titah Tuhan. Kemudian dari pembacaan kita di Bilangan ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil dalam rangka untuk melaksanakan program membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada. Kalau saya baca kitab Bilangan ini, bahasanya bisa numeri karena hitung-menghitung, sehingga kita berpikir oh mungkin stok karena apalagi di sini dijelaskan penduduk, oh terkait dengan masalah kependudukan. Apakah hal seperti itu atau masalah peraturan-peraturan, tanda-tanda yang diberikan kepada kita untuk kita sampaikan dan menjadi sesuatu pegangan dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan ataupun program-program lainnya. Saya kira demikian, terima kasih. Pertanyaan kedua ini yang menjadi tantangan kita bersama. Seharusnya untuk menjawab itu harus ada juga dari antara kita, bukan cuma kita sendiri di muka sini. Yang pertama itu memang itulah keunikan yang diceritakan oleh baik kita Bilangan maupun Kejadian, ya, tentang peran daripada awan ini, sifat dari awan ini, dan bagaimana mereka tahu, Musa tahu dan orang Israel tahu bahwa awan itu sementara memberi perintah mereka untuk
berjalan atau berdiam. Jadi ketika awan itu naik atau berubah tempatnya, itu tanda orang mesti berjalan mengemas barang. Dan ketika awan itu turun lebih dekat dengan bait kemah suci, maka mereka harus diam berkemah. Ada kadang-kadang cuma 1 hari, kadang-kadang malam harus berjalan toh. Ini ada kalanya diulang-ulang di sini. Jadi kadang-kadang tidak menentu. Nah, ini juga satu pesan yang mau disampaikan. Apa sebenarnya? Toh? Mengandung nilai seperti itu. Nah, ini harusnya saya mengatakan demikian supaya merangsang kita berpikir, sehingga muncul kenapa, apa sebenarnya yang diperlihatkan. Sesuka hati nih awan, Kang. Baru 1 hari dah istirahat, semua bajalang. Kadang-kadang dia suruh bajalang 3 hari, berhenti 1 hari. Kadang-kadang dia suruh berhenti 1 bulan, tiba-tiba semua mesti bajalang. Tidak mengenal itu siang ataupun malam. Ketika dia bergerak, mereka juga harus bergerak. Itu tanda apa sebenarnya? Saya tidak mau menjawab itu, tapi minimal itu mesti ada petorang gitu. Nah, kemudian tentang bagaimana kita berpartisipasi di perayaan HUT kemerdekaan dan Gemim Bersinode ini, Kang, program-program apa. Nah, seperti itu. Memang ini semua lompat jauh menurut saya. Itu orang sebenarnya belum masuk pada inti daripada apa sebenarnya itu kemah suci dan apa itu peran daripada tiang awan ini ataupun tiang api. Namun demikian saya tadi sudah menyentil tentang mulai dari merajut spiritualitas. Spiritualitas itu asal kata spirit, kan? Spirit itu roh. Dalam bahasa Ibrani itu disebut ruah. Dalam bahasa Yunani pneuma. Betul? Dan sifat daripada roh itu apa? Tidak bisa dilihat, kan? Begitu. Sehingga ada yang menghubungkan bahwa kerja Roh Kudus di dalam perjanjian lama masa Israel perjalanan padang gurun, itulah tiang awan dan tiang api. Yang ada di siang hari dia awan, di malam dia menjadi tiang api. Yang peranannya adalah untuk menjaga dan mengingatkan orang Israel supaya tetap hidup menurut perintah Tuhan, menurut titah Tuhan. Titah Tuhan dan perintah Tuhan itu ada di dalam kemah suci, peraturan-peraturannya. Dan karena itu sifat daripada tiang awan itu dan tiang api itu adalah menuntun mereka. Hanya dengan taat kepada titah Tuhan, perintah Tuhan, mereka akan sejuk di siang hari dan hangat di malam hari. Apa artinya sejuk dan aman? Sejahtera. Siang hari dorang dilindungi oleh awan, tidak kepanasan. Kalau saudara berjalan di daerah yang sekitar di mana Israel berjalan dulu, orang waktu dari Mesir terus sampai ke lewat Araba Yordan, itu memang itu kira-kira sekitar kurang lebih 3/4 dari jalan yang dilewati oleh orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Nah, cuma sekarang so bikin jalan raya toh. Dorang kan malah dikatakan tak putar-putar di gunung, di sekitar pegunungan Sinai situ. Ya. Dari Suez dia turun ke bawah, dia naik ulang ke Laut Merah. Begitu itu DP sekitaran DP peta. Sehingga ada disebut juga sumur
apa di situ. Nah, susah sekali mulia awan. Apalagi cuaca di bulan-bulan waktu kami lewat itu bulan Mei, sampai di Galilea itu musim panas, memasuki bulan musim panas. Susah mulia awan. Jarang dang mau dapat awan kong orang mau dapat sombar. Begitu. Bahkan dia suhu kalau siang hari 40 sampai 42 derajat. Begitu. Belum lagi kalau datang badai pasir. Malam hari dingin. Itu DP kebalikan. Karena itu kita bisa mengartikan bahwa tiang awan itu di siang hari ini melindungi mereka dari terik panasnya matahari, sehingga membuat mereka nyaman. Tapi konotasinya tidak bisa terlepas bahwa awan itu selalu ada juga bersamaan dengan di atas kemah suci. Begitu. Dilihat ada kesejajaran antara mungkin bentuk awan itu seperti apa, tapi kesejajarannya ada terhubung dengan kemah suci. Kemah suci itu adalah tempat kediaman Tuhan, dan penyataan kuasa Tuhan itu lewat awan ini. Itulah kerja Roh Kudus pada saat itu kan. Nah, kalau mereka mengalami kenyamanan di siang hari, kehangatan di malam hari, itulah kehidupan yang tentram, karena mereka taat kepada perintah Tuhan, kepada hukum-hukum Tuhan. Maka demikianlah juga produk-produk hukum itu seharusnya dalam rangka mendatangkan kenyamanan, kesejukan dalam kehidupan kita di tengah-tengah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menjaga ketertiban dan keteraturan untuk menjamin keadilan sosial. Artinya kesejahteraan dalam arti yang luas bagi seluruh masyarakat Indonesia ini. Seperti itu. Apa tiang awan dan tiang api bagi Indonesia ini? Bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya undang-undang dasar, kita punya Pancasila, dasar-dasar hukum yang sudah menjadi kesepakatan bersama untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang dasar kan itu antara lain beberapa alinea itu. Lalu setelah undang-undang dasar ada undang-undang, ada peraturan. Nah, ketaatan kita kepada undang-undang dan peraturan inilah, hukum-hukum inilah yang akan menjamin kesejahteraan kehidupan kita. Itulah roh spiritualitas yang sesungguhnya, supaya bangsa kita tidak terjerat kepada individualisme yang berbuah dalam bentuk egoisme, tidak terperangkap dalam materialisme. Walaupun kita modern ini, tapi kita tidak mempertuhankan harta dan kekayaan, kebendaan-kebendaan itu yang umumnya sifatnya tidak kekal, gitu. Yang mengingatkan kita satu saat itu semua orang akan tinggalkan. Jangan-jangan sampai orang karena tidak mau tinggalkan itu mati-matian untuk semua itu. Dan terkait dengan ini sudah mulai implikasi kan ini. Terkait dengan itu ya soal hedonisme. Pola hidup bersenang-senang dan bermewah-mewah dalam kehidupan ini itu godaan yang begitu kuat, ya, yang sangat meracuni setiap orang. Dan karena itu hanya dengan tiang awan, tiang api inilah, atau dengan ketaatan kepada firman Tuhan itu,
Sebenarnya kita semua menjawab, saya belum mau jawab itu, malah tanda pikir waktu. Saya merangsang kenapa awan itu harus naik tiba-tiba, dua orang mesti berjalan. Kenapa awan itu turun, dua orang semua mesti berhenti. Artinya mengikuti itu, artinya taat kepada itu. Artinya di padang gurun inilah melalui tiang awan, tiang api, Israel sedang diajarkan untuk taat kepada Tuhan. Dan mereka harus menjalani itu selama 40 tahun di padang gurun, untuk mempersiapkan mereka menduduki tanah yang berlimpah susu dan tanah yang kaya, tanah yang memberikan kemudahan, kenikmatan kepada mereka. Tapi untuk mendapatkan itu mereka harus diproses selama 40 tahun. Negara kita, bangsa kita dijajah bukan cuma 40 tahun, 3 abad setengah dengan 2 abad 3 abad dengan 3 abad setengah kan, atau kurang lebih itu, oleh kompeni Belanda itu 3 abad setengah, oleh Jepang 3 tahun setengah, atau lebihlah 3 abad setengah. Masih itu orang lebih lama daripada Israel dibentuk untuk memasuki Kanaan. Sekarang orang sementara berjalan gitu, mengisi kemerdekaan ini kan kita sementara berjalan, belum sampai orang. Dan sebetulnya itulah kiasan tentang tanah perjanjian itu. Sebenarnya kesalahan Israel adalah ketika mereka menganggap itulah milik pusaka yang harus mereka jaga mati-matian dan miliki selama-lamanya. Tidak. Yerusalem yang merupakan simbol dari tanah perjanjian sebenarnya adalah gambaran tentang kehidupan surgawi yang kekal. Yerusalem yang baru itu. Sehingga orang Israel memang diajar, dilatih untuk menjadi bangsa musafir, bangsa yang berpindah-pindah, atau disebut bangsa nomaden. Karena itu kita juga jangan tergiur oleh dunia ini harus kita miliki selama-lamanya. Kita harus menyadari bahwa satu saat kita harus meninggalkan dunia ini. Dan supaya kita memperoleh yang sesungguhnya itu, yang kekal itu, taatlah kepada titah Tuhan. Hiduplah, berjalanlah menuruti titah Tuhan. Nah, kita bisa merefleksikan hal ini juga dalam hal berjalan menurut titah Tuhan itu, bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Bukankah kadang-kadang kita harus berhenti? Bukankah kadang-kadang ada halangan yang membuat kita tidak boleh meneruskan hal ini? Atau sementara bersabar dulu, menunggu kan? Itulah belajar cerdik atau cermat, membaca tanda-tanda petunjuk Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menegur, berhenti dulu. Orang mungkin punya cita-cita, punya tujuan yang bagus, tapi Tuhan mau orang jangan cuma jadi seperti istilahnya ayam potong. Kita banyak kali bilang ini ayam mujizat. Kadang-kadang orang tidak terlalu menghargai proses yang Tuhan selalu kerjakan
melalui proses. Seperti halnya Israel, kalau mereka berjalan melintasi bagian utara itu sebetulnya cuma tidak sampai 40 hari so sampai di Kanaan. Tapi kenapa mereka harus melewati berputar-putar di padang gurun itu selama 40 tahun? Itulah cara Tuhan berproses membentuk umatnya. Artinya berjalan bersama Tuhan kita tidak boleh berharap ada hal yang instan. Tapi bukankah kecenderungan iman Kristen sekarang ini, orang berpikir mengikuti Yesus itu maka semua akan dimudahkan. Ini iman yang keliru. Sehingga mengapa saya katakan itu ayam potong itu sekarang ayam mujizat. Dulu ayam turang sepiara sampai 1 tahun 2 tahun tetap begitu DP badan kan. Terus sekarang cuma 27 hari DP mata sebegini. Kata kalau lihat dengan kaca pembesar gitu. Hanya cepat sekali DP proses. Sehingga tetap tuh harga lebih mahal sekarang ayam biasa dulu tuh, atau ayam kampung. Sekarang karena sudah ada ayam mujizat kan. Nah karena itu orang-orang Kristen yang memiliki iman yang menyukai mujizat itu orang-orang yang tidak mampu menghargai proses. Jangan anggap bahwa iman mereka lebih kuat. Ini sebetulnya juga yang mau disorot oleh bagian bacaan kita. Saya kira mungkin sudah lanjut, tapi silakan kembalikan pada moderator. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Karena tidak ada yang bertanya, jadi orang maju bertanya. Ini pembacaan kita di kitab Bilangan ini yang ke-9 ayat 15 sampai 23 ini, di situ mengangkat tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa, dan di situ bicara tentang penyertaan Tuhan di mana ada tiang awan dan tiang api. Kalau bicara tentang tiang awan ini, tiang api ini kan berarti sama dengan alam yang menyertai itu. Nah, kali sini orang melihat bahwa kita baca juga di torang buku MTPJ itu dikaitkan juga dengan kalau bicara tentang tanda-tanda alam itu bencana-bencana yang ada, yang terjadi. Nah, itu bagaimana orang menyikapi itu? Karena kebanyakan orang kalau terjadi sesuatu bencana pasti ada yang bilang, oh karena kok ini dorong dia bikin begini, kok mau jadi tuh bencana itu tuh. Karena dorong kok terlalu begini kok dorong di sana. Jadi ini yang terjadi buat orang di masyarakat. Bahkan juga orang sebagai warga umat yang percaya kepada Tuhan, itu warga Kristen atau warga Kimim juga tuh, seringkali orang bawa dengan suasana-suasana yang justru karena kok ada bikin begini kok sampai terjadi itu begitu. Kalau mau lihat dari perjalanan bangsa Israel, justru tidak ada yang terjadi, bahwa kalau misalkan awan itu mau naik berarti orang semua boleh berjalan tuh. Jadi bagaimana kalau misalkan orang lihat dengan keadaan tanda-tanda alam seperti bencana yang terjadi. Nah, yang kedua, sesuai dengan tema bulanan merajut spiritualitas bergereja dihubungkan dengan keadaan sosial. Dalam artian banyak orang, ini kata-kata kok orang jadi dengar selalu. Dia bilang begini, bekerja itu adalah ibadah, toh. Bekerja adalah ibadah. Cuma seringkali ada juga orang jemaat panggil ibadah, cuma itu dia sibuk dengan pekerjaan. Mau DP alasan, ya sudah bekerja itu kan ada ibadah toh. Karena kita tanya begini, karena memang ini berkaitan juga dengan tema pertemuan, kemah suci. Berarti berhubungan dengan juga orang harus jaga tentang ibadah itu. Nah, ini banyak orang alasan begitu. Karena tugas pekerjaan dia bilang, ini juga adalah ibadah toh. Nah, kira-kira mungkin itu boleh
diperjelas lagi oleh Pak Pendeta supaya juga orang tahu kira-kira bagaimana orang menanggapi semua itu. Makasih, Tuhan memberkati. Baik. Bisa juga diterima bahwa gejala-gejala alam itu menjadi tanda daripada teguran Tuhan. Ya. Tapi seorang teolog juga, dia seorang aktivis lingkungan, berkata bahwa alam ini selalu membiarkan dia diperlakukan apa saja oleh manusia. Alam tidak pernah melawan manusia, tetapi alam punya cara tersendiri, alam ya, untuk berbicara pada saatnya. Karena itu ketika manusia tidak akrab lagi dengan lingkungan atau alam di tempat di mana ia berada, maka kita harus merawat, menjaga supaya jangan ada bencana atau perusakan yang bisa menyebabkan bukan langsung terjadi tapi di masa yang akan datang. Karena itu manusia juga diberikan akal supaya itu juga yang diatur oleh peraturan atau hukum undang-undang kan, undang-undang tentang lingkungan hidup. Ada tentang AMDAL kan, analisa dampak lingkungan gitu. Jadi ketika ada bencana, sesungguhnya Tuhan tidak pernah mendatangkan bencana atau kecelakaan. Tetapi ketika itu terjadi, muncullah spiritualitas manusia untuk melihat itu ini. Karena alam itu ciptaan Tuhan. Dan karena itu alam itu juga bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan yang sedang menegur, memperingati ketika ada bencana. Karena itu kita harus menjaga alam ini. Alam ini kan diberikan Tuhan kepada manusia. Kejadian 2 ayat 28. Berkuasalah dan taklukkanlah itu, baik yang di laut, di udara, di darat, semua diserahkan kepada manusia. Dan karena itu memang tidak salah kalau ada yang melihat bahwa bencana ini adalah teguran Tuhan. Kita telah melawan hukum Tuhan. Gitu jadi singkat. Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Karena itu ketika kita mulai membenahi lagi, itulah bentuk pertobatan, menata kembali kesadaran akan tanggung jawab itu. Kemudian bekerja adalah ibadah. Coba kita perhatikan dalam bacaan kita. Ada berapa kali diulang-ulang itu? Tapi paling tidak ayat 23 aja. Ini 3 kali diulang semuanya. Atas titah Tuhan mereka berkemah, atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaran Musa. Mereka menuruti titah Tuhan dengan perantaran Musa. Musa ditempatkan sebagai pemimpin rohani mereka. Mereka memelihara kewajiban. Bergerak itu artinya kehidupan sehari-hari atau berjalan kan.
Tapi ketika mereka berhenti, saat itulah mereka harus ada dalam persekutuan penyembahan kepada Tuhan. Nah, inilah juga satu hal yang mau mengajarkan kita bahwa marilah kita berusaha menjaga waktu atau memelihara waktu yang diberikan Tuhan. Ada waktu orang beribadah, menyembah Tuhan. Ada waktu orang mengimplementasikan penyembahan itu dalam ibadah yang nyata, yaitu ibadah yang sejati, bekerja. Gitu itu. Karena itu yang saya katakan, orang sebagai warga gereja harus nampak juga perilaku dalam kehidupan beriman di tengah-tengah masyarakat. Jangan ada yang bilang begini, oh kalau di gereja kok ini boleh begitu, kecuali di luar boleh. Orang seolah-olah memisahkan, kalau ini boleh di luar gereja, ini nih boleh di dalam gereja. Seharusnya sama. Gitu. Dengan demikian ibadah-ibadah kita seringkali terputus. Apa artinya berkat? Sesudah ibadah kan, mengakhiri ibadah dalam ibadah seremonial itu di gereja ini kan ada pengutusan dan berkat. Pergilah. Yang pertama disampaikan adalah pergilah. Itu pengutusan. Sementara saudara pergi, terimalah berkat Tuhan. Berkat itu adalah penyertaan Tuhan. Gitu. Dan inilah juga dalam bacaan kita yang mau ditegaskan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak berkesudahan bagi orang Israel. Selama mereka taat kepadanya. Tapi bukan berarti juga di perjalanan padang gurun itu mereka selamanya taat. Kadang mereka memberontak, bersungut-sungut, mencobai Tuhan, membuat berhala, bersungut-sungut artinya mengeluh-mengeluh Tuhan. Orang suka balik ulang di Mesir kan, gitu. Padahal Tuhan sementara melatih, mengajarkan mereka satu proses. Karena proses itulah yang juga akan turut menentukan mereka akan menghadapi tantangan-tantangan baru. Karena itu terkadang ketika orang harus berhenti, ini merefleksikan saja. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita satu proses supaya kita mungkin lebih sabar dululah, kan? Menunggu waktu yang tepat. Karena Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi di depan. Sebelum kita melihat itu, Tuhan sudah melihat terlebih dahulu. Karena itu dia memberi tanda, awan itu turun, istirahat nih, berkemah dulu. Tapi tiba-tiba mungkin ada bahaya, baru 1 hari dia istirahat, semua berjalan. Itu. Bukankah kita seringkali juga dihadapkan kepada kesegerahan, Kang? Aduh, baru udah sampai dari kantor, so minta pelayanan. Kali kesiang dapat lihat itu masih basuar-suar tuh penatua dengan atau diaken baru pulang dinas kantor, so mesti pergi tanggung jawab pelayanan kan? Baru tidak ada duduk. Jadi seperti itu yang bisa saya gambarkan tentang bacaan ini. Marilah kita senantiasa seperti apa yang dikatakan di sini, taat dan setia, ya. Seperti juga yang ditegaskan di sini, memelihara kewajiban kepada Tuhan, menurut titah, ya. Karena memelihara itu tidak gampang. Jadi demikianlah kiranya pimpinan Tuhan itu bukan soal kemana, ya,
atau ada apa di sana di tujuan itu, tapi soal kehadirannya itu yang terutama, ya. Kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita inilah yang lebih penting, ya. Soal kondisi, soal situasi, soal kesulitan-kesulitan, bukan itu yang utama, tapi yang utama siapa yang menyertai kita. Itu yang harus selalu kita yakini. Ketaatan adalah respons terpenting dalam pimpinan Tuhan. Titah Tuhan juga merupakan petunjuk tentang bagaimana hukum-hukum, peraturan-peraturan yang berfungsi melindungi, menjaga ketentraman, ketertiban ataupun kehidupan dalam damai sejahtera bagi kita sebagai gereja maupun kita sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara ini. Demikian dan terima kasih. Demikianlah materi Kusapa saat ini dalam tema berjalan menurut titah Tuhan. Kepada pemateri Bapak Pendeta Andrio Ausnya Teologia diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.